Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan menghitung kemiringan distribusi data untuk data yang berkelompok. Nanti ada dua rumus yang akan kita gunakan. Yang pertama menggunakan rumus Pearson, kemudian yang kedua menggunakan rumus Bowley. Oke, karena data yang kita olah untuk menghitung kemiringan distribusi data berbentuk data berkelompok, maka kita harus aktifkan package FDTH dengan cara library dari FDTH. Kita jalankan. Berhasil kita jalankan. Oke, selanjutnya kita akan menginputkan datanya. Kita simpan pada variabel data. Nah, ini adalah datanya, teman-teman. Datanya berawal dari data tidak berkelompok. Nah, nanti data ini kita akan ubah dulu menjadi data berkelompok atau tabel distribusi frekuensi. Oke, kita akan coba jalankan. Berhasil kita jalankan, kemudian kita panggil datanya, data. Kita eksekusi dan berhasil kita inputkan ya teman-teman. Nah, ini adalah hasil kita melakukan penginputan data. Datanya masih tidak berkelompok. Oke, selanjutnya kita akan mengelompokkan data tersebut ya. Membuat tabel distribusi frekuensi. Kita gunakan perintah FDT. Hasilnya itu kita akan simpan pada variabel tabel frekuensi. Kita gunakan perintah FDT dari data. Kita jalankan. Berhasil, kita akan coba panggil tabel frekuensi. Nah, ini adalah hasil mengubah data awal yang ini menjadi tabel distribusi frekuensi. Oke, selanjutnya dari tabel distribusi frekuensi ini kita akan menghitung kemiringan distribusi data rumus Pearson. Nah, ini. Oke, rumus Pearson ini ada dua ya, teman-teman. Ada yang berkaitan dengan modus, ada yang berkaitan dengan median. Kita akan hitung kedua-duanya. Nah, untuk menghitungnya kita perlu menghitung beberapa nilai dulu. Yang pertama adalah modus. Oke, modus kita gunakan perintahnya adalah mfv titik fdt dari tabel distribusi frekuensi. Kemudian kita juga harus menghitung median. Oke, kita beri simbol med. Rumusnya adalah median. Kita pilih yang titik FDT dari tabel frekuensi. Kita jalankan. Kemudian kita juga perlu menghitung rata. Oke, gunakan perintah min titik FDT dari tabel frekuensi. Kita jalankan. Kemudian kita juga perlu menghitung standar deviasi. Kita simbolkan SD. Perintah yang digunakan adalah SD titik FDT dari tabel distribusi frekuensinya, yaitu tabel frekuensi. Kita jalankan. Oke, berhasil ya. Kita sudah menghitung median, modus, rata-rata, dan standar deviasi. Itu adalah nilai-nilai yang digunakan untuk menghitung alfa dari rumus Pearson. Oke, selanjutnya kita akan menghitung alfa berkaitan dengan modus ya. Oke, berarti kita simbolkan alfa
1. Nah, rumusnya adalah rata-rata, berarti rata-rata, oke, dikurangi modus, ya. Oke, kemudian dibagi dengan standar deviasi, SD. Oke, kita eksekusi. Kemudian kita panggil alfa 1. Nah, diperoleh nilainya adalah 0,639267. Oke ya, selanjutnya kita akan mencari nilai alfa berkaitan dengan median. Oke, kita simbolkan alfa 2. Rumusnya adalah 3 dikali rata-rata dikurangi median, kemudian dibagi dengan standar deviasinya, berarti SD. Kita akan jalankan, kemudian kita panggil alfa 2. Oke, diperoleh nilainya adalah 0,46498183. Kalau kita lihat, baik nilai alfa 1 ataupun alfa 2, nilainya lebih besar daripada 0. Kalau secara ketentuan, maka kemiringannya itu adalah miring ke kanan. Oke ya, kita bisa buktikan dengan melihat plotnya. Plot dari tabel frekuensi, kita lihat. Nah, ini ya teman-teman, kita zoom. Nah, ini terlihat ya bahwa distribusi datanya itu adalah miring ke kanan. Ya, ini adalah miring ke kanan. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Kita ingin mengetahui kemiringan distribusi data menggunakan rumus Bowley. Oke, untuk rumus Bowley ini berkaitan dengan kuartil, berarti kita harus menghitung kuartil 1, ya. Oke. Yaitu kuantile FDT, ya, kemudian dari tabel frekuensi, kemudian I-nya adalah 1 karena kuartil 1, kemudian probabilitasnya sekuen, kemudian berawal dari 0 sampai 1 karena kuartil berarti jaraknya adalah 0,25. Oke, kita jalankan. Nah, ini adalah kuartil 1. Oke, kita kopikan saja rumus ini supaya lebih cepat ya. Berikutnya kita juga perlu menghitung kuartil 2. Ketik 2. Oke, kita ubah I-nya 2. Yang lainnya tetap kita eksekusi, kita jalankan. Kemudian kita juga perlu menghitung kuartil 3. Kita ubah I-nya 3, yang lainnya tetap. Kita jalankan. Berhasil juga. Selanjutnya kita akan cari alfa berdasarkan rumus Bowley. Kita simbolkan alfa 3. Oke, rumusnya adalah kuartil 3 ditambah kuartil 1 dikurangi 2 kali kuartil 2. Oke ya, kemudian dibagi kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Oke, kita akan eksekusi. Kita coba lihat hasilnya alfa 3. Oke, nilainya adalah 0,18644407. Oke ya, teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita bahas di kesempatan kali ini mudah untuk dipahami serta bermanfaat.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.